Misteri topeng di balik kamera, siapa yang sebenarnya diperiksa polisi? Jokowi asli sudah meninggal, sekarang peran dimainkan 5 orang Jokowi palsu. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Saya sambil geleng-geleng kepala melihat berita di televisi. Lucu sekali rasanya melihat orang-orang sibuk membawa buku catatan dan kamera, tapi seperti tidak sadar dengan apa yang ada di depan mata. Ceritanya, ada pemeriksaan tambahan buat dia di kantor polisi di Surakarta. Katanya sih untuk melengkapi berkas agar kasus soal surat kelulusan sekolah itu bisa segera masuk ke pengadilan. Lucunya, dia cuma bicara sedikit sekali, seolah-olah takut suaranya tertukar dengan orang lain. Bayangkan saja, pengacaranya bilang dia ditanya selama 2,5 jam. Ada 10 pertanyaan, termasuk soal bagaimana dia bikin tugas akhir waktu kuliah dulu. Lucu bukan? Polisi sampai harus pergi ke Surakarta dan Yogyakarta buat cari bukti-bukti lama. Saya sampai berpikir, jangan-jangan kalau ada alien pakai topeng karet datang ke sana, orang-orang ini tetap saja akan memeriksanya tanpa tanya, kamu ini siapa sebenarnya? Benar-benar bikin sedih sekaligus ingin tertawa melihat kebodohan ini. Mari kita lihat buktinya satu persatu dengan teliti, karena ini sangat penting agar kita tidak dibohongi. 1. Coba lihat tingginya. Kalau kita pakai mata saja, sudah kelihatan bedanya jauh sekali dengan dia yang asli. Masa orang bisa tambah pendek atau tambah tinggi dalam sekejap? Lucu sekali kalau dia mendadak berubah ukuran seperti mainan. 2. Lihat juga berat badannya. Dia yang sekarang badannya berbeda sekali. Apa mungkin makannya terlalu banyak atau malah lupa makan sampai bentuk tubuhnya berubah total? Secara kasat mata saja sudah tidak cocok. 3. Ini yang paling penting, soal darah atau DNA. Kalau diperiksa, pasti hasilnya beda dengan dia yang asli. Darah tidak bisa bohong, beda dengan manusia yang hobi pakai topeng. 4. Gigi juga tidak bisa menipu. Susunan giginya beda sekali dengan dia yang asli. Masa giginya bisa bergeser sendiri seperti barisan tentara yang sedang latihan. 5. Sidik jari itu tanda pengenal paling jujur. Kalau ditempelkan di alat scan, pasti ketahuan kalau jarinya bukan milik dia yang asli. 6. Warna kulitnya juga aneh. Ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Apa dia sering ganti-ganti bedak sampai warnanya tidak konsisten begitu? 7. Suara yang berbeda dari Jokowi asli. 5 Jokowi palsu ada yang bass, bariton, ada yang sangat lambat intonasinya, ada kecepatan intonasinya. Ada yang cempreng dan bulat suaranya. 8. Letak tahi lalat di wajah itu seperti peta. Nah, di wajah yang sekarang, letak titik-titik itu sudah kacau balau, tidak sama dengan peta wajah dia yang asli. 9. Rambutnya juga lucu. Ada yang tebal, ada yang agak botak, warnanya pun beda-beda. Apa dia ganti rambut setiap mau keluar rumah supaya terlihat bergaya? 10. Bentuk kepalanya, kalau dilihat-lihat, ada yang lebih lonjong dan ada yang tidak. Masa bentuk tengkorak kepala bisa berubah-ubah seperti balon yang dipencet? 11. Terakhir, lihat tangan dan jari-jarinya. Bentuk jari itu unik, tapi yang ini jelas-jelas bukan jari milik dia yang asli. 12. Bentuk kupingnya juga sangat berbeda-beda dengan Jokowi asli. 13. Bahkan Tuhan membuat aneh, ketombenya berbeda-beda antara 5 Jokowi palsu tersebut. 14. Sakitnya, Tuhan juga membuat aneh, sakit kelima Jokowi palsu itu. 15. Gaya berjalannya dari kelima Jokowi palsu itu sangat amat berbeda-beda, dari Jokowi asli dan kelima Jokowi palsu. Ini semua menunjukkan betapa kacaunya keadaan sekarang. Saya merasa perlu membagikan rahasia ini agar rakyat Indonesia paham apa yang sedang terjadi. Berikut adalah 5 pesan dari Alkitab yang mengingatkan kita untuk selalu jujur dan waspada. Lukas pasal 12 ayat 2, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Maksudnya, serapi apapun orang menyimpan rahasia atau pakai topeng, suatu saat Tuhan pasti akan membongkarnya biar semua orang tahu. Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maksudnya, mengetahui hal yang jujur itu bikin hati tenang. Jangan mau dibohongi terus supaya kita jadi orang bebas. Amsal pasal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Maksudnya, Tuhan tidak suka dengan orang yang suka bohong, tapi Tuhan sayang pada orang yang jujur apa adanya.
Efesus pasal 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan kalau ada yang mau bikin rencana jahat atau bohong, justru kita harus berani kasih tahu kalau itu salah. Mazmur pasal 101 ayat 7, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku, orang yang mengucapkan dusta tidak akan tegak di depan mataku. Maksudnya, orang yang suka nipu dan bohong tidak punya tempat di sisi Tuhan, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa, bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia, membuka anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Walaupun dengan atau tanpa Anda, bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, karena itu adalah kehormatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, membukakan mata dan hati rakyat Indonesia akan Jokowi palsu yang dengan mudahnya rakyat Indonesia harus mengerti, hanya Tuhan yang bisa mencelikkan semua mata rakyat Indonesia. Amin, amin, amin.